Selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan harian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan harian kita untuk hari ini, Selasa 10 Agustus 2021, diambil dari kitab Mazmur 17 ayat yang kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 17 ayat 5, menjadi santapan rohani kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Ini adalah pergumulan kehidupan yang dirasakan oleh Raja Daud ketika dia harus menerima kenyataan dalam kehidupannya. Sebagai seorang raja, dia bukan hanya mempergumulkan rakyatnya, bangsanya, Israel itu, namun dia juga mempergumulkan kedudukannya sebagai seorang raja yang telah diurapi oleh Allah, yang hendak membawa kehidupan baru dalam tatanan kehidupan kerajaan Israel setelah Saul tidak lagi menjadi raja. Dalam pergumulannya, dia selalu diburu oleh berbagai ragam kehidupan, bukan hanya tentang rakyat, kehidupan politik, ekonomi, bahkan sosial budaya, dan juga tentang religiusitas ataupun keagamaan yang harus dikembangkan oleh seorang raja di tengah-tengah pemerintahannya. Dan kenyataan yang dihidupi oleh Raja Daud, dia selalu mempertanyakan kehidupannya, dan dia selalu yakin bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan mungkin melakukan apapun yang terbaik bagi bangsa itu. Namun dia tetap mengaku bahwa Tuhan pasti mengikuti jejak langkahnya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa dia akan tetap mengikuti Tuhan. Firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap mengikuti Tuhan, meneladani Tuhan, meneladani Allah yang telah menciptakan rasa nyaman, memberikan pertolongan, bahkan menyanggupkan kita untuk tetap setia pada perkara-perkara yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab lahiriah, tanggung jawab iman, dan bahkan tanggung jawab persekutuan, tanggung jawab kesaksian kita, dan juga tanggung jawab pelayanan kita harus tetap mengikuti jejak langkah Tuhan, walaupun terkadang harus diburu oleh waktu, walaupun harus diburu oleh ocehan-ocehan atau sungut-sungut atau kritikan-kritikan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dan juga sebagai seorang orang tua, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelajar. Bagaimana kita mengerti bahwa rencana kedaulatan Tuhan itu harus tetap menjadi kemenangan atas kehidupan kita. Penyerahan diri secara total, bahwa perbuatan-perbuatan tangan manusia di tengah-tengah dunia ini tidak cukup untuk menggembirakan hati Tuhan. Namun yang lebih penting dari situ adalah perbuatan-perbuatan Allah itu harus kita manifestasikan dalam bentuk kelakuan-kelakuan, pemikiran-pemikiran hati yang baru dan yang selalu bertujuan untuk melakukan hal-hal yang benar, berpikir secara benar, berkata secara benar, bahkan bertindak secara benar. Itu adalah bukti
dari seseorang yang telah mengikuti jejak Tuhan. Kita lihat saudara-saudara bagaimana Paulus ketika dia mengakhiri kehidupannya yang lama, yang diatur oleh hukum Taurat, yang diatur oleh tatanan kehidupan bangsa Yahudi. Namun di dalam Kristus dia tetap diperbaharui di dalam sukacita. Dan dia menenggelamkan setiap pengalaman-pengalaman kehidupannya masa lalu di bawah kendali kuat kuasa Tuhan. Dia telah berikrar bahwa darah Kristus itu adalah pendamaian untuk segala dosa, kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika kita berjuang untuk tetap mengikuti jejak langkah Tuhan, maka kaki kita tidak akan pernah lemah. Kaki kita tidak akan pernah goyah. Itu sebabnya orang Kristen, orang-orang percaya mengatakan, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Apa yang menyebabkan kekuatan orang Kristen itu untuk bekerja bagi Tuhan? Itu semuanya adalah berkat kasih karunia, yang semuanya itu datang dari Tuhan. Di dalam penyertaan Roh Kudus, kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita bersama-sama dengan kuat kuasa Tuhan. Kita bisa menyingkirkan setiap godaan-godaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita telah berkomitmen mengikuti jejak Tuhan, ketika kita telah berkomitmen untuk mewartakan kebaikan Tuhan, ketika kita juga telah berkomitmen untuk menghadirkan kuat kuasa serta penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanan kehidupan kita, maka kita akan tetap tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap kuat. Dan tentu dasarnya adalah penyerahan diri. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau berubah di dalam Yesus. Saya mau melayani di dalam Yesus. Saya mau bersaksi karena kesaksian daripada Yesus Kristus tentang dirinya dan juga tentang kerajaan Allah dan tentang Allah itu sendiri. Saya mau mengikuti teladan daripada Yesus. Saya akan menjadi garam dan terang dunia. Saya akan tetap membawa damai, pembaharuan demi pembaharuan di dalam kehidupanku. Ketika saya membawa damai, maka pada saat itu saya telah menjadi anak-anak Tuhan. Saya telah diurapi, bukan dengan urapan tangan manusia, tetapi saya telah diurapi oleh darah Kristus yang terus mengalir dan mengalir, memperbaharui kehidupan kita. Bapak, saudara-saudara, saat ini tenangkanlah hatimu. Banyak pergumulan yang sedang kita alami. Pandemi belum reda. Bahkan new life, new normal life harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Di sana kita juga harus melihat bahwa kemana kita melangkah, apapun yang kita lakukan demi kesehatan kita, demi keselamatan kita, demi kesehatan bangsa dan negara kita, demi keselamatan bangsa dan negara kita ini, mari kita tetap mengikut jejak Tuhan. Dan kita mengharapkan setiap keputusan-keputusan yang terbaik menurut pemimpin bangsa ini, itu adalah keputusan Tuhan demi memberikan perlindungan kepada kita secara ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Mari kita juga berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sebagai bukti bahwa kita mengikut teladan dan jejak Allah itu sendiri. Berjuanglah seperti Raja Daud, mengembalikan peranan kasih Allah, menyadarkan bangsa Israel untuk tetap takut dan tunduk di hadapan Tuhan. Belajarlah sama seperti Paulus, belajarlah sama seperti para rasul-rasul itu, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya yang berjuang tetap kuat dan kokoh, tidak pernah goyah. Karena mereka telah mengatakan dia mengikut jejak-jejak Tuhan.
bahkan tetaplah berjuang sama seperti Kristus yang selalu taat dan setia kepada Allahnya, Bapanya di sorga, dan tetap selalu mempertanyakan apa yang harus dia lakukan demi kemuliaan kerajaan Allah yang kekal itu. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara, kami menyampaikan firman Tuhan ini untuk menyehatkan kerohanian kita. Saat rohani kita sehat, maka tubuh kita juga akan kuat melaksanakan aktivitas dan pelayanan kita. Kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang masih mahasiswa dan para pelajar mulai tingkat TK, playgroup bahkan sampai mahasiswa, ikutlah jejak Tuhan, maka engkau akan kuat. Penyertaan Tuhan akan tetap menjadi sumber sukacitamu. Dalam Kristus kita akan tetap menang dan berseru. Kekuatan serta penghiburan Tuhan akan berikan kepadamu dan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau masih memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah berita tentang firman-Mu ketika kami mengikut jejak Tuhan, maka gerak langkah kaki kami tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Berkati firman-Mu menjadi sumber sukacita dan kekuatan baru setiap hari dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan Tuhan, kami menata kehidupan kami, serta merta dibaharui, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kesembuhan bagi bangsa ini, bagi dunia ini, bagi anggota jemaat Tuhan yang terpapar virus corona, biarlah mereka tetap menerima pemulihan dan kesembuhan oleh karena kasih sayang-Mu. Kami puji nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu, dan kami mohon Kau menyertai kami satu hari ini melaksanakan aktivitas pekerjaan serta pelayanan gereja-Mu, agar nama Tuhan termulia dan teragung di hati kami, di dalam pikiran kami, dan juga di dalam iman percaya kami. Salah dan dosa kami ampuni Tuhan, oleh karena darah-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.